Oke, jadi namaku Aisyah Jelitawati. Aku biasa dipanggil Jeli. Dari Project Minerva yang mengembangkan Project Bubo Robot. Oke, aku langsung ke pertanyaan pertama nih Kak. Project Minerva sendiri kan sering diperkenalkan sebagai proyek edukasi yang menyenangkan nih. Tapi secara konkret, Project Minerva ini sebenarnya apa sih? Komunitas kah, startup, laboratorium riset, atau inisiatif internal kampus? Dan di titik mana nih posisi dan tanggung jawabnya hari ini? Oke, jadi sebenarnya kami Project Minerva itu terdiri dari 6 anggota, yang mana kami dipertemukan di Apple Developer Academy. Nah, kami ini sama-sama memiliki ketertarikan di bidang education, dan kami membuat Bubo Robot ini sebagai project kami, sebagai project akhir kami di Apple Developer Academy. Ya, kami memiliki concern yang sama seputar pendidikan, dan kami mengangkat Bubo Robot ini sebagai project akhir kami karena kami sama-sama melihat bahwa pendidikan, terutama pada anak-anak usia belia, yaitu di bawah usia 10 tahun, yang masih berusia TK maupun SD, itu cukup penting bagi kami dan krusial. Jadi kami mencoba menawarkan solusi kami Bubo Robot untuk hadir di kehidupan anak-anak. Tadi kan kakak mention ya, kalau kalian itu satu tim memiliki passion atau ketertarikan yang sama, yaitu di dalam bidang pendidikan ya. Ya. Aku mau tanya nih, masalah pendidikan apa yang sejak awal ingin diselesaikan oleh Project Minerva? Dan apa bukti bahwa masalah itu tuh sebenarnya emang nyata, bukan hanya asumsi dari tim kalian sendiri? Oke, jadi awalnya itu kami masing-masing meriset. Jadi karena awalnya kami sama-sama sudah mempunyai visi yang sama, tujuan yang sama di dunia pendidikan, kami masing-masing meriset masalah apa aja yang terjadi di dunia pendidikan, yang ingin kami, yang kami rasa kami interest untuk merisetnya dan mengerjakannya. Dan kemudian kami coba masing-masing untuk mencari apa masalah ataupun opportunity yang tersedia di lapangan. Kemudian salah satu anggota tim kami memiliki sebuah gagasan untuk menyasar kepada computational thinking, terutama pada anak-anak di usia dini. Karena dari skor PISA di Indonesia pun terbilang cukup rendah kalau dibandingkan dengan skor PISA dari negara-negara di dunia lainnya. Gitu. Jadi maka dari itu kami ingin meningkatkan di skor PISA tersebut, agar melalui pendekatan computational thinking, yaitu berpikir selayaknya komputer yang diajarkan sejak usia dini, namun karena sasaran kami itu anak-anak, jadi kami ingin agar anak-anak dapat mempelajarinya ataupun melatihnya tanpa sadar melalui permainan, yang mana akan membuat mereka menyenangkan dalam mempelajarinya secara tanpa sadar begitu. Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Elisa, salah satu kreator dari Bubo Robot. Nah, robot Bubo ini kan diperkenalkan sebagai robot edukatif ya. Apa yang membedakan Bubo dari mainan edukasi atau robot belajar yang lain yang udah ada di pasaran? Terus kemampuan inti apa yang ingin dibangun Bubo pada anak, dan mengapa kemampuan itu dianggap krusial hari ini? Oke, jadi pembedanya Bubo sendiri dengan permainan edukatif lain yang di pasaran, Bubo Robot ini memiliki replayabilitas yang tinggi. Jadi kami sudah melakukan riset juga dan benchmarking tentunya. Nah, di situ kami menemukan kalau produk-produk lain itu kami coba testing ke anak-anak, itu memang sekali, 2 kali, atau beberapa kali pakai, at least 5 kali pakai, itu mereka sudah mulai stop, jadi nggak mau main lagi. Dan satu set permainan itu malah jadi gamenya mereka sendiri. Jadi memang untuk mencapai goal, atau bisa dibilang goalnya itu malah nggak tercapai karena anak-anaknya itu sudah keburu bosen gitu. Nah, terus tadi untuk goal yang ingin Bubo capai dengan memainkan Bubo Robot sendiri ya, itu adalah kemampuan berpikir kritis atau computational thinking itu sendiri, di mana computational thinking itu kan adalah pola pikir ya, di mana itu
kalau misalnya computational thinking ini dilatih dengan baik, maka kami harapannya problem solving dari anak-anak sendiri itu juga semakin lebih baik juga sih. Di situ mencakup berpikir kreatifnya mereka, creative thinkingnya mereka gitu. Jadi di sini di Bubur Robot sendiri juga anak-anak dilatih untuk melihat secara bigger view-nya dulu, di mana situ nanti anak-anak bisa belajar juga untuk mengambil keputusan atau decision making gitu. Oke, berarti memang ya benar juga sih, si berpikir kritis ini lebih baik dilatih dari sekecil mungkin ya, sedini mungkin lah. Makanya kakak membuat robot Bubo ini dengan fokus computational thinking ini ya. Tapi kalau misalkan dari tim Project Minerva sendiri nih, memiliki indikator atau cara mengukur nggak bahwa kemampuan berpikir anak tuh benar-benar berkembang, bukan cuman anak terlihat lebih aktif bermain aja. Terus gimana Project Minerva memastikan bahwa inovasi edukasi gak cuma berhenti di produk, tapi benar-benar berdampak pada ekosistem pendidikan khususnya di Indonesia ya? Oke, jadi dari kami sendiri Project Minerva, kami desain Bubo Robot itu ada 2 mode. Jadi yang pertama itu mode assessment dan yang kedua itu mode free play gitu Kak. Jadi untuk bagaimana cara mengukur untuk tentunya kita juga punya metodenya. Itu kami masukkan ke dalam mode assessment di mana di situ anak-anak bisa bermain sambil belajar dengan level kesulitan yang berbeda-beda. Jadi di situ untuk secara pendidikan atau edukasi gitu, kalau misal masuk ke institusi, itu bisa diukur metriknya dari situ Kak. Jadi mulai dari anak-anak ini bisa menyelesaikan suatu challenge dari yang level sederhana dulu, kemudian naik ke medium, kemudian naik lagi ke level yang lebih sulit lagi. Gitu. Dan Bubo Robot ini bisa kami bilang bisa untuk menjadi pendamping dari kurikulum yang ada di sekolah. Apalagi katanya sekarang computational thinking sendiri sudah mulai masuk ke pembelajaran sekolah kan ya. Nah, Bubo Robot ini bisa lah jadi pendamping edukasi. Oke, berarti memang pembedanya tuh si Bubo Robot ini ya tadi ya yang kakak bilang ada free mode juga gitu ya, dan emang berstep gitu, ada levelnya gitu dari yang paling mudah nanti kalau memang sudah main dia jadi berkembang dan semakin susah gitu tahapannya. Yeah. Tapi aku ada pertanyaan tambahan sih Kak. Menurut kakak sendiri nih dan tim, kalau seberapa penting sih gamifikasi pembelajaran di era saat ini? Oke. Sebetulnya kalau membicarakan tentang gamifikasi, itu kami pakai untuk meningkatkan motivasi dari anak-anak itu sendiri sih Kak. Jadi Bubo Robot ini kami ciptakan juga sebagai terobosan baru di dunia pendidikan tentunya. Kami mau membawakan bagaimana sih cara belajar untuk anak-anak supaya mereka nggak gampang bosan, supaya mereka belajar tapi dengan cara yang lebih menyenangkan. Karena kebanyakan kita belajar dari dry textbook saja kan. Nah di situ kebanyakan anak-anak gampang merasa bosan. Setelah kami juga melakukan research dan di situ memang terbukti kalau memang pembelajaran interaktif ini meningkatkan motivasi anak-anak untuk belajar gitu. Nah di Bubo Robot sendiri yang seperti tadi saya sudah bilang ada mode assessment dan free play. Nah yang assessment yang tadi saya sudah jelaskan ada level-levelnya dari mudah, sedang, terus berlanjut ke level yang lebih sulit lagi. Sedangkan untuk di free play sendiri, mereka walaupun tidak ada level spesifik dari kita, tapi di situ anak-anak juga akan belajar creative thinking, di mana di situ nanti anak-anak bisa belajar bermain, berkolaborasi, teamwork. Di situ juga bisa sambil kompetisi juga. Di situ anak-anak akan belajar senatural mungkin bagaimana nanti pola pikir mereka berkembang secara natural gitu, secara creative thinkingnya, dari mulai menyusun rintangannya, kemudian dari cara mereka untuk problem solving, menyelesaikan
goal-nya dengan cara yang seefektif mungkin gitu. Berarti memang ya menarik sih ini dari Bubo ini tuh nggak cuman belajar critical thinking tapi juga creative thinking juga. Dan yang menarik tuh ternyata permainan Bubo ini tuh bisa dimainkan bersama ya, nggak sendiri juga. Nah, nextnya nih Kak, sejauh mana nih interaksi dengan teman, guru, atau mungkin sampai orang tua benar-benar menjadi bagian dari desain Bubo? Bukan hanya pelengkap narasi aja. Bagaimana tim menanggapi skeptisme orang tua atau pendidik yang masih ragu terhadap teknologi dalam pendidikan anak? Oke, jadi kami tentunya melibatkan anak-anak, terus orang tua dan tenaga pendidik juga dalam mendesain Bubo Robot ini, karena kami juga melakukan testing dan riset juga, di mana di situ banyak masukan-masukan dari mereka yang akhirnya kami eksekusi sehingga menjadikan Bubo Robot seperti sekarang ini juga. Nah, di situ banyak sekali iterasi yang sudah kami lakukan dari mulai awal konsep kami secara map-nya itu bisa disusun seperti puzzle sehingga sekarang menjadi yang seperti ada saat ini yang sudah fix. Itu juga melalui iterasi juga berkat dari testing-testing yang sudah ada, karena tentunya kami juga mau menyajikan yang terbaik. Di situ ketika kami testing map yang seperti puzzle, ternyata kebanyakan anak-anak itu nggak mau gitu, merasa itu terlalu terlalu sulit dan mungkin kurang menarik buat mereka gitu kan. Nah, karena kami tadi ingin menyajikan pembelajaran interaktif untuk meningkatkan motivasi mereka. Nah, di situ kami berpikir lagi, untuk meningkatkan motivasi ini kan nggak harus dari yang puzzle tadi. Kami coba cari cara lain sehingga di situ input-input dari user, dari anak-anak, dari tenaga pendidik dan orang tua itu kami olah lagi sehingga membantu kami untuk menciptakan Bubo Robot yang sekarang ini. Oke, berbalik tadi yang sudah Kakak ceritakan ya. Tentunya ini kan permainan baru mungkin ya untuk beberapa anak atau mungkin bahkan sampai sekolah gitu. Mereka mungkin belum pernah nih mainin permainan seperti ini. Ada nggak sih asumsi awal tim tentang anak-anak yang ternyata keliru setelah Bubo tuh diuji coba di lapangan? Mungkin nggak terhadap anak-anak aja ya, guru, orang tua, maupun institusi pendidikan. Oke, nah ini juga sebetulnya nyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya. Tadi tentang skeptisme kebetulan saya belum jawab juga, akan saya jawab di sini. Nah, salah satunya adalah tadi skeptisme tadi, ketika kami mau membawa produk ini ke lapangan langsung, testing langsung ke user, sebetulnya kami ada kayak kekhawatiran bagaimana kalau mereka itu juga skeptis gitu kan. Nah, ternyata semua itu tidak terbukti. Jadi puji Tuhan malah di situ respon dari user itu sangat-sangat baik, sangat excited menunggu Bubo Robot ini. Kita cobain Bubo Robot dari mulai yang tadinya masih prototype, masih pakai kardus-kardus, itu sampai bisa jadi yang sekarang ini. Itu juga mereka ketika dicobain dari level yang tadi pakai kardus, itu mereka excited untuk menunggu versi yang lebih bagusnya lagi gitu. Jadi sebetulnya anggapan tadi tentang skeptisme itu tidak terbukti. Jadi mungkin karena orang skeptis itu karena memang belum mencoba ya. Tapi setelah mencoba kan hasil yang mengatakan. Jadi memang menarik ya, mungkin salah satu tantangannya tadi udah dijelasin ya, skeptisme itu yang mungkin dinilai susah gitu untuk anak-anak, apalagi target marketnya tuh 6 tahun ya. Tapi ternyata setelah dicoba di anak-anak zaman sekarang ya mereka memang sudah pintar-pintar ya. Dan ya kan ini juga ada levelnya, paling rendah sampai paling tinggi gitu, jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan anak ya awalnya. Sebagai penutup nih Kak, dalam jangka panjang nih, perubahan apa yang paling
ingin dilihat oleh tim pada pola belajar anak nih setelah berinteraksi dan bermain dengan robot Bubo? Oke. Tentunya kami ingin melihat anak-anak ini bertumbuh secara creative thinking dan problem solving mereka. Seperti tujuan awal kami untuk melatih computational thinking itu kan merujuk pada ke situ ya. Merujuk ke situ, dan tentunya kami juga ingin anak-anak bisa belajar dengan cara yang menyenangkan dan tidak hafalan. Jadi memang penting untuk mengerti secara konsep dasar, di mana konsep dasar itu nantinya bisa dikembangkan lagi. Jadi di situ anak-anak tidak belajar secara hafalan gitu sih. Jadi lebih kreatif lagi. Kak, terakhir banget nih, ada yang pengen disampaikan nggak buat para smart viewers? Oke, para smart viewers, terus ikuti perjalanan kami di sosial media kami, bubo.robot dan Inside Minerva. Dan siapa tahu kalian mau mencoba bermain dengan Bubo Robot, yuk langsung kontak kami di sosial media Instagram. Because every great thinker start with play.